Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, teman-temanku yang saya cintai semua, di sini saya akan menjelaskan tentang model Islamologi terapan dari seorang tokoh atau filosof Islam, pemikir Islam, Muhammad Arkun. Ya, langsung ke biografi singkat dari Muhammad Arkun sendiri. Ya, Muhammad Arkun lahir pada 28 Februari 1928 di Taurit Mimoun, yaitu di sebuah daerah di Tizi Ouzou, Kabylia, negara Aljazair. Kabylia adalah daerah di Aljazair yang terletak di pegunungan timur kota Algier atau ibu kota dari Aljazair sendiri. Ia terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kabylia besar yang terletak di bagian utara, kemudian ada Kabylia kecil di sebelah selatan dan timur. Kemudian apa yang melatar belakangi kritik Arkun ini? Jadi salah satu latar belakang pembacaan kritik Arkun terhadap tradisi-tradisi Islam dipicu dari peristiwa revolusi masyarakat Arab, di mana ia merasa tidak puas dengan ketidakberdayaan budaya Arab Muslim yang melawan negara-negara Barat atau yang melawan tradisi dan budaya Barat. Selain negaranya, polemik negara Arab dengan Israel menjadi perhatian dalam memikirkan kembali atau rethinking tentang Islam. Semangat revolusi tersebut menurutnya menimbulkan citra Islam yang tidak baik di mata Barat. Sedang Barat sendiri menurut Arkun memiliki citra pandang sendiri yang dikatakan tidak luas tentang Islam. Kemudian lanjut ke tokoh-tokoh yang menjadi sumber acuan kritik Muhammad Arkun. Pemikiran-pemikiran tentang Islam, kritik epistemologinya diuraikan oleh Arkun dengan analisa-analisa filosofis yang berasal dari ilmuwan-ilmuwan Prancis atau dari tokoh-tokoh pemikir di negara Prancis seperti yang kita kenal Jacques Derrida, Paul Ricoeur, kemudian Michel Foucault, Ferdinand de Saussure, dan Ronald Barthes. Mungkin masih ada tokoh yang lain dan lain sebagainya. Pemikiran para tokoh postmodern tersebut diadopsi dengan menggunakan istilah-istilah teknisnya untuk diterapkan ke dalam pendekatan untuk memahami Islam, seperti menggunakan teori dekonstruksi dan kritik historis antropologis. Masuk ke Islamologi terapan. Arkun telah menjelaskan bahwa pendekatan ini dipraktikkan dalam pengkajiannya terhadap Islam yang diberi nama Islamologi terapan, atau bisa kita ketahui dengan bahasa Arab Al-Islam At-Tatbiqi, yaitu sebuah metode yang berasal dari ramuan berbagai macam pemikiran dari tokoh-tokoh yang menjadi sumber berpikir Muhammad Arkun yang berbeda-beda dengan tujuan untuk membangun sebuah cara satu yang saling menguatkan. Kecuali pendekatan-pendekatannya dekonstruksi dan kritik historis antropologis, pengistilahan Islamologi terapan tidak lepas dari adopsi dari seorang orientalis yang bernama Richard Bastide yang memiliki metode antropologi terapan. Kemudian teori dekonstruksi. Nah, jadi teori dekonstruksi ini dalam pemikiran Arkun dia mengadopsi dari Jacques Derrida, itu seorang filosof postmodern dari negara Prancis. Menurut teori dekonstruksi, teks
termasuk teks agama, merupakan simbol yang tidak mengandung makna utuh tapi menjadi arena pergulatan yang terbuka. Kemudian ada kritik historis antropologis. Kritik ini menggunakan pendekatan arkeologis dari seorang tokoh, Michel Foucault, yaitu sebuah pendekatan penelusuran sejarah. Menurutnya, tiap-tiap zaman mempunyai pengandaian tertentu, cara-cara pendekatan tertentu, syarat-syarat kemungkinan tertentu, dan cara-cara pendekatan tertentu. Lalu ada Islamologi terapan dan Eurocentrisme. Ini berangkat dari pembacaan seperti tersebut, seperti yang telah saya jelaskan. Arkon kemudian menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dan humaniora barat, yaitu dekonstruksi untuk kebutuhan studi Islam. Ada dua sebab yang menjadikan studi ini bias etnis. Yang pertama yaitu para orientalis membaca Islam secara subjektif, yaitu pembacaannya yang masih terkandung budaya peradaban mereka yang masih positivistik, sehingga studi Islamologinya bertolak dari praanggapan dan aksioma filosofis, teologis, dan ideologis tertentu. Yang kedua, para orientalis tidak memperhatikan nasib umat Islam dan masyarakatnya dalam mengkaji. Tidak memperhatikan maksudnya tidak memahami kondisi-kondisi sosial masyarakat Islam. Padahal Islam menurutnya memerlukan pembaharuan dengan kondisi sosial religiusnya. Lalu ada disiplin ilmu dan idealisme studi Islam. Dalam disiplin ilmu pengetahuan Islam, semuanya harus menjadikan akidah sebagai asas dasarnya. Ilmu dalam Islam berdimensi duniawi dan ukhrawi. Ilmu itu merangkum keyakinan dan kepercayaan yang benar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, itu menjadi penutup dari presentasi saya kali ini. Untuk pertanyaan nanti bisa langsung ke komentar saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.